Tadi sambutan yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan sangat menarik. Karena tadi beliau singgung kepada kita bahwa politik itu merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi jangan sekali-kali ada yang mengatakan agama dan politik harus dipisah. Ada yang mengatakan bahwa urusan agama nggak boleh dibawa-bawa dalam urusan negara. Nah, itu pemikiran semacam itu merupakan pemikiran sekuler. Dalam bahasa Arab disebut al-ilmaniyah. Makna daripada al-ilmaniyah adalah fasluddin anid daulah, yaitu memisahkan agama dari urusan negara. Nah, karena itu di sini saya ingin ingatkan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi tegas Allah nyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hai Nabi, hari ini hai Rasul, hari ini ya Muhammad, akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian agamamu. Jadi ayat ini merupakan syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian ilahi yang maha suci bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang sempurna, bahkan agama yang paripurna, yang tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun keburukan, dan tidak ada satupun persoalan yang tidak ada aturannya dalam Islam, ya ikhwah. Jadi mulai dari persoalan ibadat sampai persoalan muamalat, dan dalam muamalat mulai dari persoalan rumah tangga, warisan, sampai kepada persoalan bagaimana cara bertetangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, semuanya lengkap ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat pernah mengatakan radhiyallahu taala anhum, mereka pernah mengatakan qad allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Jadi apa kata para sahabat? Mereka mengatakan qad allamana Rasulullah. Rasulullah itu telah mengajarkan kami kulla syai'in, tentang segala sesuatu, hatta al-khara'a, sampai kepada urusan al-khara'. Al-khara' itu urusan kotoran, urusan jamban, saudara. Jadi kalau sahabat mengatakan kami telah diajarkan oleh Nabi tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami juga diajarkan. Maksudnya urusan jamban diajarkan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam ini ada seperangkat aturan bagaimana kita bermuamalah dengan jamban. Bagaimana cara masuk ke WC, bagaimana cara keluar dari WC, kaki mana yang didahulukan untuk masuk ke WC, kaki mana pada saat didahulukan untuk keluar dari WC. Kemudian apa yang kita baca sebelum masuk ke WC, apa juga yang kita baca setelah keluar dari WC. Kemudian apa yang boleh kita lakukan di WC dan apa yang nggak boleh kita lakukan di WC. Jadi semua diajarkan oleh Nabi. Artinya di sini para sahabat Nabi mengingatkan kalau urusan jamban saja sampai begitu detail Nabi ajarkan kepada umatnya, apalagi urusan berumah tangga, apalagi urusan berekonomi, apalagi urusan berniaga, apalagi urusan bermasyarakat, apalagi urusan berbangsa dan bernegara, termasuk urusan politik. Tidak ada satupun yang diluputkan oleh Nabi untuk diajarkan kepada umatnya, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, kalau ada ulama bicara politik di masjid, itu bukan politisasi masjid, bukan. Beda politisasi masjid
dengan mengajarkan politik di masjid itu beda. Mengajarkan politik di masjid berarti mengajarkan salah satu bagian dari ajaran Islam. Anda boleh buka kitab fikih yang mana saja, saudara. Di situ ada kitabut Thahara, ada kitabus shalah, ada kitabus som, ada kitabus zakah, ada kitabul haj. Dan kalau itu kita teruskan, nanti ada kitabul imamah. Sebagian kitab fikih menyebut kitabul imarah, atau dalam bahasa fikih modern disebut fiqhun nuzum. Itu artinya adalah fikih politik, fikih tata negara, fikih tata pemerintahan. Jadi yang namanya politik itu merupakan salah satu bab daripada pelajaran ilmu fikih, saudara. Jadi nggak mungkin fikih, saudara, politik itu dipisahkan dari Islam. Nggak mungkin, saudara. Jadi kalau ada dalil-dalil tentang sholat kita ambil, tapi dalil-dalil politik kita buang, nggak boleh. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa engkau ini beriman dengan sebagian isi daripada kitab suci, yang sebagian lagi kau ingkari? Enggak boleh, saudara. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh, secara seutuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita menjadi orang Islam, ambil aturan ibadatnya, ambil aturan muamalatnya, ambil aturan sholatnya, ambil aturan zakatnya, tapi ambil juga dong aturan ekonominya, aturan politiknya, aturan negaranya, saudara. Karena Islam ini lengkap, Islam ini sempurna, Islam ini paripurna. Nggak ada urusan yang nggak diatur dalam Islam, saudara. Jadi terlalu bodoh dan terlalu naif kalau ada orang mengaku Islam terus mengatakan agama dan politik nggak boleh digabung. Agama dan politik harus dipisah. Negara dengan agama nggak boleh disatukan. Urusan agama adanya di masjid, adanya di musola, adanya di majelis taklim. Tapi kalau sudah di parlemen nggak usah bawa-bawa agama. Itu ajaran sekuler. Itu bukan dari ajaran Islam. Dan Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat telah jelas memfatwakan bahwa sepilis, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, ajaran sesat menyesatkan, bukan ajaran Islam, saudara. Takbir. Nah ini mestinya dipatuhi oleh negara. Saudara, buat apa ada Majelis Ulama Indonesia kalau umaroknya nggak mau mematuhi fatwa dari para ulama? Saudara, jangan nanti mengatakan, oh ulama ini berpolitik, oh ulama ini melakukan politisasi. Bukan melakukan politisasi, karena Islam ajaran yang sempurna. Masalah politik ada dalam ajaran Islam, sehingga tidak bisa tidak. Kalau kita bicara Islam, pasti kita akan bicara ibadat, kita akan bicara muamalat. Kalau kita bicara muamalat, bukan hanya kita bicara niaga ekonomi, tapi juga harus bicara tentang politik dan tata negara, saudara. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, baik saudara. Sekarang kita lanjutkan. Hati-hati dengan propaganda kaum liberal. Propagandanya kedengarannya manis, tapi sebetulnya itu propaganda sadis, saudara. Saya kasih contoh. Orang-orang liberal ini bicara di hadapan umat dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang kelihatannya seolah-olah arif dan bijak, bahkan dikemas sedemikian rupa seolah-olah mereka cinta Islam dan cinta ulama, saudara. Tapi tujuannya untuk membunuh daripada pemikiran umat Islam yang benar. Saya kasih contoh. Apa mereka bilang? Saudara, yang pertama mereka bilang, saudara-saudaraku, Islam itu agama yang mulia. Islam itu agama yang suci dan bersih. Sedangkan politik itu penuh intrik. Politik itu kotor. Politik
jahat. Karena itu, ayo kita jaga Islam yang suci dan bersih, jangan sampai masuk ke kobangan yang kotor, busuk dan jahat. Luar biasa. Saya mau tanya saudara, kalimatnya saudara kelihatannya benar gak? Kelihatannya benar gak? Kelihatannya muji Islam saudara. Kelihatannya muji Islam. Saudara-saudara, Islam itu agama suci, agama bersih. Politik itu kotor. Jangan Islam yang bersih dan suci dibawa ke kobangan yang kotor. Nah, ngomong di depan umat yang ngaji jarang, tuh umat ngangguk-ngangguk. Iya ya, bener juga. Ayo, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Saya kasih contoh lagi yang kedua, saudara. Apa mereka bilang? Saudara-saudara, cintailah ulama. Ulama itu manusia mulia, dimuliakan oleh Allah. Ulama itu derajatnya tinggi. Dia pakai ayat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ulama itu mulia, ulama itu tinggi, ulama itu harus kita cinta. Sedangkan politik itu jahat, busuk, tempat sampah. Jaga ulama kita, jangan sampai masuk ke tempat sampah, jangan sampai masuk ke kobangan yang kotor dan busuk. Coba lihat ngomongnya kayak bener gak? Ngomongnya kayak bener gak? Saya mau tanya, dia bilang ulama mulia, bener gak? Ulama bagus, bener gak? Ulama harus dijaga, bener gak? Bener saudara. Nah, kemudian politik kotor, ayo kebanyakan orang bilang bener gak? Iya, politik kotor, politik busuk. Ini namanya propaganda. Ini tipuan-tipuan pemikiran saudara. Dan ini sangat berbahaya. Baik, yang ketiga, boleh nambah. Ini bukan nasi uduk nih, nambah nih. Baik saudara, yang ketiga, mari kita lihat apa mereka bilang. Mereka puji syariat Islam. Saudara, syariat Islam itu syariat dunia akhirat. Syariat yang penuh berkah, syariat yang wajib untuk kita tegakkan. Hukum Islam itu indah. Maka itu dulu di zaman Nabi dan para sahabat, mereka itu adalah umat yang terbaik. Kemudian mereka terapkan itu syariat Islam yang juga terbaik. Makanya mereka menjadi umat yang terbaik. Nah, tapi zaman sekarang umat Islam ini banyak yang lemah iman, banyak yang lemah amalnya. Mereka belum menjadi umat yang terbaik. Terlalu berat kalau mereka harus menerapkan syariat Islam. Jadi sekarang kita harus memperbaiki akhlak umat dulu. Kita perbaiki dulu perilakunya. Nanti kalau perilakunya sudah bagus, akhlaknya sudah mulia, sudah seperti zaman sahabat, baru kita perjuangkan penerapan syariat Islam. Ayo, kelihatannya bener gak? Ayo jujur, kelihatannya bener gak? Ini namanya kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimatnya dikemas seolah-olah itu kalimat hak, kalimat mulia, tapi tujuannya batil. Tujuannya ingin menjauhkan umat daripada perjuangan penerapan syariat Islam, saudara. Luar biasa. Ini jebakan-jebakan pemikiran. Ini tipuan-tipuan pemikiran, saudara. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, saudara, begitu juga yang nomor 3, harus bisa kita counter, harus bisa kita jawab, harus bisa kita tanggapi, harus bisa kita berikan penjelasan kepada umat. Mana letak kebobrokan daripada propaganda tadi, saudara? Kalau mereka mengatakan agama Islam itu suci dan bersih, betul. Kalau mereka mengatakan ulama itu sangat mulia, harus dijaga, betul. Tapi kalau mereka mengatakan politik itu kotor, tunggu dulu, saudara. Siapa bilang semua politik itu kotor? Politik itu tergantung siapa yang memainkannya. Kalau politik itu berdiri atas dasar iman dan takwa, kalau politik itu dijalankan hanya untuk mencari ridho Allah, kalau politik itu dikelola dengan aturan syariat yang benar, maka dia akan menjadi politik yang benar, politik yang baik, politik yang bersih, politik yang bermanfaat. Itu yang tadi disampaikan oleh Kiai Khalil Ridwan yang disebut as-siyasatus syar'iyyah, politik syariat. Tapi memang
Kalau politik itu dikelola dengan hawa nafsu, dikelola dengan syahwat, politik itu dijauhkan daripada ajaran agama, maka dia akan menjadi politik yang kotor, politik yang busuk, politik yang rusak. Politik yang seperti inilah yang boleh dimasuki oleh ulama. Politik yang seperti inilah yang gak boleh dimainkan oleh ulama. Ulama dan umat Islam wajib untuk mengelola politik yang bersih, politik yang baik, politik yang syar'i, politik yang tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi politik ada dua, saudara. Ada politik khair, ada politik su. Ada siasah syariah, ada politik syariat, ada politik nggak ikut syariat. Jadi mesti dipilah. Politik yang mana yang ulama nggak boleh ikut, politik yang mana yang Islam nggak boleh dibawa-bawa, yaitu politik yang kotor, saudara. Nggak boleh bawa-bawa Islam seperti sekarang ini, saudara. Mereka yang mengaku Islam, yang mendukung orang kafir sebagai pemimpin, mereka bawa-bawa ayat Al-Quran, mereka bawa-bawa hadis, itu yang disebut mempolitisasi agama, saudara. Mereka putar balikin ayat Quran, mereka putar balikin hadis Nabi. Yang seperti itulah Islam tidak boleh untuk dibawa-bawa, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Islam yang suci, Islam yang bersih, justru, saudara, harus hadir di tengah-tengah politik supaya politik itu bersih, supaya politik itu suci, supaya politik itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang mengatakan agama dan politik harus dipisah, itu yang mengatakan sedemikian rupa, saudara, patut diduga menjalankan politik komunis, politik ateis, politik yang memang tidak mau bersentuhan dengan agama, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang kalau kita bicara ulama mulia, ulama dimuliakan Allah. Betul, betul, saudara. Ulama-ulama khair, ulama-ulama yang istiqomah, mereka dimuliakan Allah dan wajib untuk kita cintai serta kita ikuti, saudara. Oh, tapi kan politik kotor. Bagaimana kalau ulama terjun ke sana? Politik yang mana? Justru ulama itu wajib membersihkan politik yang kotor. Ulama itu wajib, saudara, untuk membersihkan ruang-ruang politik dimanapun dia hidup, saudara, agar tidak dikotori oleh manusia-manusia busuk yang suka memanipulasi hujah dan korupsi dalil untuk menyesatkan umat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ayo saya mau tanya semua, Islam suci tidak? Islam bersih tidak? Jadi kalau politik, saudara, diwarnai dengan Islam, maka menjadi politik yang politik yang Kalau begitu Islam perlu hadir tidak di ruang politik? Perlu hadir tidak? Wajib hadir tidak? Nah begitu juga ulama, ulama mulia tidak? Ulama di sisi Allah bagus tidak? Nah kalau begitu ulama terjun ke politik, saudara, wajib tidak ulama membersihkan politik? Wajib tidak ulama menjaga politik? Itu yang mesti kita pahami, bukan ulama yang gak dikasih berpolitik. Dan maaf, kadang-kadang dari tokoh agamanya, baik dari kalangan habaib maupun kiai, terpengaruh dengan propaganda mereka. Kadang-kadang di majelis-majelis mengatakan, sudah ini majelis taklim, jangan bicara politik. Banyak yang bicara begitu, saudara. Ini keluar dari mulut kiai. Saya tanya, banyak tidak? Banyak tidak? Nah apakah si kiai liberal? Bukan. Si kiai bukan liberal. Cuman si kiai menjadi korban dari propaganda liberal. Karena dia tidak paham politik, dia tidak ngerti politik, dia punya perasaan takut yang begitu besar terhadap politik di sekelilingnya yang selama ini begitu kotor, begitu jahat, sehingga saudara, dia ingin jauhkan majelisnya daripada politik. Itu cara yang tidak betul. Cara yang betul, kalau dia tidak mau berpolitik nggak apa-apa, itu hak dia. Dia tidak mau ikut politik praktis, itu hak dia. Tapi jangan menghapus politik dari ajaran Islam, saudara. Jangan menghapus politik dari pengajaran kepada umat, saudara. Nggak boleh. Kalau itu dilakukan oleh para kiai dan para habaib kita, sadar atau tidak sadar, mereka telah ikut memuluskan, melancarkan jalan kaum liberal untuk menjauhkan Islam dan ulama dari urusan politik, saudara. Na'udzubillah min
Nah baik saudara. Nah sekarang yang berikutnya. Kalau mereka katakan, ya tapi kan dulu di zaman Nabi dan para sahabat mereka orang-orang mulia. Kalau syariat Islam diterapkan, ya cocok. Syariatnya mulia, masyarakatnya juga bagus. Tapi zaman sekarang, masyarakatnya banyak rusak. Masyarakatnya banyak lemah iman. Masyarakatnya banyak melakukan kemunkaran. Berat dong kalau mereka menerapkan syariat Islam. Saudara, kalau ingin bicara seperti itu, kita tengok dulu. Pertanyaannya apa betul dulu para sahabat, kalau orang Betawi bilang ujuk-ujuk jadi umat yang baik? Enggak saudara, semua ada proses. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum masuk Islam, saudara penyembah berhala. Sebelum masuk Islam mengubur hidup putri kandungnya sendiri. Saudara, apa Sayyidina Umar begitu lahir sudah mulia? Apa begitu lahir sudah jadi umat yang terbaik? Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka belum baik sebelum mengenal Islam, saudara. Mereka menjadi baik setelah mereka mengenal Islam. Dan mereka semakin baik setelah mereka mengamalkan Islam. Dan kebaikan mereka makin sempurna manakala syariat Islam mereka tegakkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini, hei para sahabat Nabi, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Kenapa umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu sekalian menyerukan kepada kebajikan dan mencegah daripada kemunkaran. Jadi kenapa sahabat menjadi umat yang terbaik? Karena mereka mencegah, yaitu daripada kemunkaran. Karena mereka menyerukan kebaikan. Karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak sekonyong-konyong mereka menjadi umat yang baik. Sudah. Begitu juga kita. Kalau saat ini saudara kita masih banyak di tengah kita merajalela kemunkaran, merajalela kemaksiatan, masih banyak umat Islam yang tidak menegakkan sholat dan seterusnya, saudara. Justru kenapa? Karena kita meninggalkan syariat Islam. Saudara, dengan menegakkan syariat Islam, mereka kita giring supaya enggak ninggalin sholat, supaya enggak ninggalin puasa, supaya enggak ninggalin zakat. Suka atau tidak suka, wajib mereka sholat. Suka atau tidak suka, wajib mereka puasa. Rela atau tidak, wajib mereka untuk membayar zakat, saudara. Digiring mereka untuk menjalankan syariat sehingga ke depan mereka bisa menjadi umat yang terbaik, saudara. Bagaimana mereka bisa menjadi umat yang terbaik kalau syariat tidak ditegakkan? Bagaimana mereka bisa menjadi umat yang terbaik kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan? Bagaimana mereka bisa menjadi umat yang terbaik seperti kondisi dari para sahabat Nabi kalau saat ini mereka dijauhkan daripada penerapan syariat Islam, saudara? Jadi perbaikan akhlak umat dengan penerapan syariat Islam wajib jalan secara simultan, saudara. Jadi jangan ada cerita kita betulin dulu akhlaknya. Nanti kalau udah betul semua, baru terapin syariat Islam. Nah kalau nggak betul-betul, nggak jalan-jalan untuk syariat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ibarat orang sholat, saudara. Ibarat orang sholat. Ada ustadz ceramah. Maksudnya ustadz bagus. Buat dorong anak muda supaya sholat. Dengan ikhlas. Nah, Ustadz ngomong apa? Saudara-saudara, buat apa kita sholat kalau kita tidak ikhlas? Ikhlaskan niat hanya untuk Allah supaya sholat kita diterima. Saya tanya, ceramah Ustadz bagus gak? Bagus. Cuman ada anak muda yang gagal paham. Begitu dengar, pulang, besok dia nggak sholat. Kita tanya, ente kenapa nggak sholat? Apa dia bilang? Ya habis malam ada ceramah. Buat apa sholat kalau nggak ikhlas? Saya selama ini nggak ikhlas. Daripada saya sholat percuma, mendingan nggak sholat. Masya Allah, kita tanya, jadi nanti sholatnya kapan? Nanti kalau udah ikhlas. Nah kalau nggak ikhlas. Kira-kira jelas gak? Ini gagal paham. Tahu gagal paham? Kalau bahasa universitasnya keterbelakangan intelektual. Keren tuh bahasa. Kalau bahasa orang Pekayon, goblok. Makanya bahasa orang Pekayon singkat, hemat kata, hemat huruf. Saudara,
Yang namanya sholat 5 waktu itu kewajiban. Ikhlas tidak ikhlas wajib sholat. Suka tidak suka wajib sholat. Rela tidak rela wajib sholat. Saudara, nggak ada itu. Oh kalau nggak ikhlas nggak sholat dulu. Pala lu bomenyan. Ikhlas gak ikhlas sholat tetap wajib saudara. Ini kita bicara dari segi kewajiban. Kira-kira jelas tidak? Nah, jawaban yang kedua saudara. Ria itu tidak ikhlas itu penyakit hati. Bagaimana mau diobatin kalau kita nggak sholat? Saudara, obat hati itu zikir. Zikir yang paling dahsyat adalah sholat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah bahwa zikir itu bisa menenangkan hati. Zikir yang bisa mengobati penyakit hati. Penyakit ria obati dengan zikir. Saudara, zikir yang terbesar adalah sholat. Jadi walaupun dia belum ikhlas, tapi kalau dia sholat itu sama juga kalau dia sakit dia minum obat. Saudara, sholat itu obat. Obat untuk mengobati penyakit hatinya. Hari ini sholat tidak ikhlas, besok sholat tidak ikhlas, hari berikutnya sholat tidak ikhlas. Kalau terus dia genjot begitu, insya Allah suatu saat ke depan sholatnya akan ikhlas, saudara. Obati, saudara. Ini udah tahu hatinya ada penyakit, ria, nggak mau diobatin, sampai budak juga nggak baik. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Jadi saya mau tanya umat Islam ikhlas gak ikhlas, sholat wajib gak? Nah, jadi ini yang kita mesti pahami saudara. Nah karena itu sholat itu yang akan mengobati penyakit hatinya saudara. Sama dengan yang kita bicara tadi. Saudara, umat siap nggak siap, syariat Islam mesti jalan, itu kewajiban. Ini bukan soal siap, nggak siap, enggak. Al-Quran sudah turun 30 juz, wajib kita jalankan. Saudara, umat Islam mau suka nggak suka, rela nggak rela, siap siap, syariat Islam wajib untuk dijalankan saudara. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau pertanyaannya, tapi umat Islam ini masih lemah imannya, umat Islam ini masih banyak melakukan kemunkaran. Justru syariat yang akan mengobati penyakit perilakunya saudara. Justru syariat yang akan mengobati kebobrokan moralnya saudara. Justru syariat yang akan memperbaiki jalan hidupnya saudara. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau umat udah rusak malah nggak menerapkan syariat, itu sama juga dia sakit nggak diobatin. Obati dengan penerapan syariat saudara. Nah inilah propaganda liberal yang harus kita luruskan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Betul? Alhamdulillah, biasanya kalau masih uduk belum masuk masih kurang paham. Masya Allah, yang belakang nyaut ada beb, ada. Cuman nggak tahu nih pekayon nasi uduknya KW1, KW2 nih. Nah, kalau KW1 sampai asar nggak basi. Kalau KW2 jam 9 juga udah basi. Masya Allah, lanjut. Jadi saya mau tanya semua, Islam itu sempurna tidak? Ayo jawab yang kompak, Islam sempurna tidak? Islam lengkap tidak? Ada ajaran sholat dalam Islam, ada ajaran ibadat, ada ajaran muamalat, ada ajaran puasa, ada ajaran ekonomi, ada ajaran politik. Betul? Yakin? Takbir. Terus ada yang nanya, Habib, apa sih tujuan propaganda liberal seperti itu? Tujuannya mudah ditebak. Saudara, kalau Islam dan ulama dijauhkan daripada politik, maksudnya supaya yang main politik para bajingan saja. Supaya ulama nggak ikut-ikutan. Saudara, mereka yang mau main di sana. Nah kalau gitu saya tanya, jahat gak tujuannya? Nah sekarang kita tanya, kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama sama kiai nggak boleh terjun ke politik, terus yang boleh siapa? Bangsat, koruptor, bajingan, penjahat. Mereka yang boleh masuk dalam politik, justru mereka yang merusak daripada tatanan kenegaraan kita. Betul? Betul? Takbir.
Justru yang mesti dilarang masuk ke dunia politik adalah para koruptor, para bajingan, para penjahat. Saudara, orang-orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak tahu Islam, haram mereka terjun ke dalam politik, saudara. Haram. Mereka yang tidak ngerti politik, mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, haram terjun ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena mereka akan merusak syariat, merusak negara, merusak bangsa, saudara, dan akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Jangan dibulak-balik. Justru yang mesti masuk ke dunia politik orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ngerti hukum, orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram, orang yang berakhlakul karimah, yang tidak sembarangan untuk melakukan maksiat, saudara. Jadi umat Islam mesti tegas, jangan dibulak-balik, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang kita bayangkan, saudara, terlepas dari perdebatan kita soal demokrasi. Saya nggak mau berdebat soal demokrasi itu halal atau haram, togut atau bukan togut, saudara. Ini sekarang kita bicara real fakta politik yang ada depan mata kita saat ini, saudara. Apa fakta politik yang ada saat ini? 5 tahun sekali rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR. 5 tahun sekali rakyat, saudara, diajak untuk memilih siapa yang harus jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi presiden. Saudara, nah sekarang mari kita lihat, kalau rakyat umat Islam ini tidak diajarkan berpolitik, akhirnya kursi-kursi parlemen tersebut jatuh kepada para tangan bajingan, tangan penjahat, tangan mereka yang anti-Islam. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu mereka duduk di DPR, mereka yang bikin undang-undang. Mereka yang bikin undang-undang, saudara. Kalau yang duduk di sana para bajingan, saudara, maka hukumnya akan mereka buat, undang-undang akan mereka buat, undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Makanya jangan kaget kalau DPR kita berlomba-lomba bikin undang-undang yang melegalkan minuman keras, melokalisasi tempat pelacuran. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak takut kepada Allah. Dan begitu undang-undang tadi disahkan, kita semua, habibnya, kiainya, umatnya diwajibkan untuk mematuhinya, saudara. Nah kalau kita nggak patuhi, kita ditangkap melanggar konstitusi. Masya Allah. Contohnya sekarang kita lihat, saudara. Kita lihat, saudara, sekarang kita umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi kita nggak mampu masukkan satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lewat amandemen bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia harus beragama Islam. Nggak mampu kita masukin, sudah. Nggak mampu. Kenapa kita tidak bisa untuk menggelar sidang umum MPR untuk memasukkan pasal tersebut, saudara? Karena kursi kita tidak cukup, karena kursi kita tidak memadai, karena DPR dikuasai oleh mereka yang anti-Islam, bukan yang pro syariat Islam, saudara. Nah ntar kalau udah kejadian begini baru marah. Wah lu kenapa orang kafir mimpin? Nah kan lu gak mau politik selama ini. Ini dia, betul, telat mikir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ini undang-undang dan negeri kita dibuat oleh DPR. Satu, melalui musyawarah. Kalau musyawarah mentok, voting, pemungutan suara. Nah sekarang, saudara, kalau kita umat Islam tidak terjun ke politik, ulama kiai tidak mau tahu politik, nanti bencong-bencong pada ikut politik. Akhirnya para bencong jadi anggota DPR. Nah begitu sampai di sana, saudara, kursi umat Islam kiai cuma 100 kursi. Kursi yang bela bencong 500 kursi. Bikin undang-undang LGBT, laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Musyawarah kiai sama bencong. Kiai nolak, saudara, haram. Bencong bilang, apa kiai gitu deh. Nah karena deadlock, apa yang dilakukan? Voting, pemungutan suara. Suara kiai 100, yang dukung bencong 500. Siapa yang menang? Ayo jawab, siapa yang menang? Siapa yang menang? Akhirnya undang-undang LGBT diketok palu, saudara. Nah begitu besok ada ulama ceramah, saudara, laki kawin dengan laki haram, bencong lapor polisi.
Pak polisi mau lapor nih, kenapa? Kiai Khalil tuh langgar undang-undang. Lo langgar di mana? Tadi Kiai Khalil bilang laki nggak boleh kawin sama laki, kan undang-undangnya ada, boleh. Kiai Khalil masuk penjara, saudara. Habib yang manapun, kiai yang manapun, karena dianggap melanggar undang-undang, masuk penjara. Pertanyaannya, kenapa undang-undang bejat, undang-undang iblis macam itu bisa lolos, bisa disahkan? Itu tadi karena umat Islam dijauhkan dari politik, ulama dijauhkan dari politik, kiai dijauhkan dari politik, habaib dijauhkan dari politik, sehingga musuh-musuh Islam dengan seenaknya menguasai DPR, membuat undang-undang, membuat aturan. Saudara, semua yang bertentangan dengan syariat Islam. Masya Allah, baru urusan Ahok saja, saudara. Kita teriak-teriak surat Al-Maidah 51, kita dianggap anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan tega-teganya mereka berani mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan fitnah, ini fakta. Saya tanya, itu aksi 212 di Monas, saudara. Umat Islam yang hadir saat itu, apa mereka setuju orang kafir jadi pemimpin umat Islam? Mereka turun untuk membela Al-Maidah 51, betul? Betul? Tapi fitnah apa yang mereka dapat? Mereka dianggap anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti UUD 45, saudara. Kenapa ini semua bisa terjadi, saudara? Karena sudah terlalu lama umat Islam lelap dalam tidurnya. Sudah mereka nggak ikut politik, nyalain kiai yang ikut politik. Saudara, ini Kiai Khalil bicara di atas mimbar tadi soal politik. Betul yang beliau katakan, gharib indal kiai. Ini menjadi sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh di lingkungan pesantren, saudara. Padahal apa yang beliau lakukan, yaitulah Islam. Yang beliau sampaikan, yaitulah Islam. Saudara, soal kita tidak mau ikut partai, ya silakan. Soal kita nggak mau ikut politik praktis, silakan. Tapi wajib kita dukung, saudara. Saudara-saudara kita yang punya kemampuan untuk terjun dalam dunia politik, untuk menguasai eksekutif, menguasai yudikatif, menguasai legislatif, supaya ke depan tidak ada lagi peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya semua yang hadir sini, siap berjuang? Siap bersatu? Siap. Siap tegakkan Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Mulai hari ini, saudara, jangan kasih kesempatan bajingan, koruptor, penjahat, orang kafir, orang fasik, orang mufsid, orang munafik untuk mengambil alih kepemimpinan di negeri kita, saudara. Enggak boleh. Kepemimpinan di negeri kita harus dipegang oleh orang yang beriman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyatnya, yang cinta kepada negerinya, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maka itu jangan haramkan politik untuk anak-anak kita. Didik anak-anak kita. Harus ada yang jadi kiai, harus ada yang jadi profesor, harus ada yang jadi doktor, harus ada yang jadi politisi, harus ada yang jadi duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan harus ada yang jadi polisi dan tentara, supaya polisi tentara nggak musuhin kiai. Betul? Nah, kalau besok polisi dan tentaranya dipegang oleh santri, kiai nggak dikriminalisasi, saudara. Makanya dorong anak-anak kita jadi jenderal, pegang itu TNI, pegang itu polisi, supaya besok ke depan mereka bisa jaga umat Islam, jaga ulama, jaga kiai, jaga negara, bukan memusuhi umat Islam. Saudara, menterorisasi umat Islam, memakarisasi umat Islam, mengkriminalisasi ulama, ulama dimusuhi, saudara. Ini nggak boleh terjadi lagi, saudara. Kedorong anak-anak kita, saudara. Ini kadang-kadang orang tua bilang, nak, lu 7 turunan, gua nggak redok lu jadi polisi. Ayo, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Akhirnya yang jadi polisi anak penjudi semua. Nah, begitu yang jadi polisi anak penjudi, begitu mereka pegang pimpinan, mereka legalkan judi bapaknya, saudara. Mau bapak kandung, mau bapak angkat, saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara. Nah, maka itu yuk, mari sama-sama kita selamatkan TNI kita
Kita selamatkan polisi kita isi dengan generasi muda kita yang beriman, yang bertakwa, yang cinta Islam, yang cinta ulama, yang cinta kiai. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira saya sampaikan hari ini jelas tidak? Nah, saya bertanya umat Islam ini semua sebelum saya akhiri, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap rebut Jakarta? Siap Islamkan Jakarta? Takbir! Jadi kita nggak boleh kalah, saudara. Kita harus berjuang. Walaupun calon kafir ini didukung oleh 9 konglomerat terkaya di Indonesia, bahkan terkaya se-Asia, saudara. Tapi jangan kita berkecil hati. Kenapa? Karena backing kita adalah yang maha kaya, yang kekayaannya tidak terhingga, yang kekayaannya meliputi segala sesuatu, yang kekayaannya tidak pernah mengering, saudara. Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir! Dengan kuasa Allah 9 naga besok bisa menjadi 9 cacing, saudara. Amin. 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 Yang penting umat Islam bersatu, saudara. Ingat, Allah mengamanatkan kita untuk selalu bersatu dalam iman, Islam dan ihsan serta takwa kepada Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah. Apa itu hablullah? Tali Allah, agama Allah, aturan Allah, ketetapan Allah, hukum Allah, syariat Allah. Wajib kita bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali engkau bercerai-berai. Pertanyaannya, kenapa sih kita mesti bersatu? Oh, ada yang jawab, karena bersatu itu merupakan sumber kekuatan. Ya, jawaban itu tidak salah, jawaban itu benar. Tapi jangan lupa, ada yang lebih penting daripada sekedar kekuatan, saudara. Nabi mengatakan dalam hadisnya, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, bersaudara, gotong royong, bahu membahu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan itu ada pada kebersamaan, pertolongan itu ada pada persatuan dan persaudaraan. Ini yang lebih penting, saudara. Artinya kalau kita bersatu bukan hanya sumber kekuatan, tapi itu merupakan sumber pertolongan dari Allah, sumber keberkahan dari Allah. Saudara, sebanyak apapun jumlah kita, sebesar apapun kekuatan kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau tidak diberkahi Allah, kalau tidak ditolong oleh Allah, percuma, saudara. Tapi sedikit apapun harta benda kita, sekecil apapun kekuatan kita, saudara, dan sekecil apapun jumlah kita, tapi kalau pertolongan Allah bersama kita, keberkahan dari Allah bersama kita, kekuatan besar apapun nggak mampu untuk memporak-porandakan kita. Betul? Takbir! Siap raih pertolongan Allah, siap raih keberkahan dari Allah. Kuncinya bersatu, saudara. Kalau kita bersatu, ada pertolongan Allah dan keberkahan dari Allah. Kalau sudah ada keberkahan dan pertolongan Allah, saudara, enggak usah khawatir. Kita akan sangat kuat sekali, saudara.